Hai Anovers semuanya, kembali lagi di channel kesukaan kalian, Anomali. Wadah di mana horor dan supranatural bertemu menjadi spiritual. Seperti yang gue janjikan teman-teman, di video ini akhirnya gue berkesempatan untuk menceritakan hampir semua entitas-entitas yang Anomali temui. Di video kali ini khususnya lebih ke entitas-entitas yang gue temui dari bulan Januari hingga sekarang 2023. Tidak menutup kemungkinan dari awal anomali terbentuk pun, mungkin gue akan bahas secara singkat nama-nama entitas yang pernah ada, termasuk para jin sekalipun. Nama-nama mereka unik-unik guys, mulai dari entitas yang gue temuin nih ya di tahun 2023. Ada dari Samyaza, Sabak, lalu ada Lazarus, lalu ada Seven Prime of course, terus ada juga Safrar, itu sejenis alien dan yang lain-lain, termasuk Amon-Ra, dewa Mesir kuno ya. Dan beberapa nama lain yang mungkin teman-teman gak nyangka bahwa ternyata gue dan Anomali bisa berinteraksi dengan vibrasi tersebut. I don't know video ini akan jadi berapa lama, berapa panjang, tapi langsung aja enjoy the story. Selama dari bulan Januari sampai sekarang, teman-teman semuanya, Anovers, gue merasa banyak sekali pintu vibrasi dimensional yang terbuka, baik bagi gue, ataupun Jesslyn, ataupun Aileen. Memang rata-rata entitas-entitas baru ini terhubungnya pertama kali lewat gua. Nggak tahu kenapa, mungkin apakah ada maksud tersendiri, I don't know. Seperti misalnya Seven Prime. Kita mulai dulu dari yang pertama, Samyaza. Samyaza ini gue pernah cerita di video sebelumnya. Dia sebenarnya interaksi yang sangat pertama itu bukan di kisah Faisal dan Dina. Gue pertama kali pengen research mengenai Nephilim, dan tiba-tiba kok gue kerasa kayak ada sebuah vibrasi. Terus dari vibrasi itu tersebutlah nama Samyaza. Oh, gue ke-connect sekarang sama beliau. Tapi karena gak ada Aileen, Jesslyn, dan ya sudah, gue ceritanya nge-flow aja. Dia lagi dengerin gue nih sekarang. Gak tahu Anovers berasa gak energinya. Anyway, Samyaza itu udah gue banyak cerita di episode Faisal dan Dina ini. Tapi sekilas penampilan dia itu pertama kali waktu gua, Aileen, dan Jesslyn ketemu, dia itu vibrasinya aneh. Dia seperti malaikat, seperti fallen, tapi kok juga ada rasa demoniknya. Kira-kira kalau harus dilukiskan secara gambaran ini, dan ini gue udah nyari di mana-mana nggak ketemu. Ini akhirnya gue pakai AI generator. Teman-teman tahu kan AI generator tuh yang kita klik keyword terus muncul gambar. Ya of course gue nggak ketik kata Samyaza terus keluar ini lah. Gue ketik macam-macam lah, hybrid fallen angels lah, black fallen angels, white wing fallen angel, dan yang lain-lain. Gue lupa keywordnya apa, tapi gue menemukan yang paling cocok itu yang gambar seperti ini. Kalau teman-teman lihat gambar ini, angelic iya, tapi demonic iya. It's very intimidating gitu loh. Dan dia itu sampai sekarang gue belum berhasil ngomong mengenai masalah Nephilim. Seperti judul videonya kan gue cerita dulu nih entitas-entitas yang gue temui, nanti detail-detailnya belakangan. Tetapi gue ingat ketika menangani Faisal dan Dina, waktu itu kami janjiannya di restoran yang disebut Saigon Delight, again Lipo Mall Puri. Faisal dan Dina belum, Faisal atau Fauzan sih? Fauzan, maaf, soalnya namanya samaran. Fauzan dan Dina belum datang. Samyaza lah yang menyamperi kami secara vibrasional. Di situ gue bilang kayak, kamu malaikat atau demon sih? Kok rasanya kayak ada tanduknya tapi kayak malaikat. Terus tiba-tiba dia begini, oh kamu ingin sisi yang malaikat. Terus entah gimana kesannya ya kayak film Hellboy yang tanduknya diginiin gitu. Bagaimana dengan sekarang? Gue sampai ini vision apa guys? Tapi ya udah. Malamnya Samyaza itu seperti memaksa banget ingin dinotis, ingin diketahui, dan ingin menyampaikan sesuatu. Jujur, kalau ada vibrasi entitas yang maksa masuk ke sini gue dan maksa pengen ngomong, biasanya negatif. Terus gue doa kepada Tuhan, ya Tuhan, aku tidak ingin diganggu. Tunjukkanlah kebenaran, jauhkanlah dari kebohongan. Seperti itu kan. Gila guys, di vision gue dia tuh kayak begini, terus kayak kebakar, tapi dia kayak nyantai banget. Dia tuh kebakar kayak orang yang tahan api gini loh, ekspresi kayak kebakar tapi dia tahan gitu. Gue sampai
gila kuat banget. Gue sampai ngeri, kan gue nggak tahu Samyasa baik atau enggak kan, atau netral, dia fallen atau arka atau demon, gue nggak tahu. Jadi bagi Anovers semua, ketika kami bertemu entitas baru, nggak serta-merta kami langsung right away tahu arka, demon, fallen, atau angel. Memang ada yang obvious banget energinya. Kalau angel yang biasa tuh yang putih, itu obvious banget. Kalau demon sama arka itu perlu ditelaah lagi. Ada yang arka obvious banget yang wah itu langsung. Tapi kalau demonic itu juga jelas. Nah ini Sambiasa gue bingung. Dia demon atau fallen? Bingung, gue serba bingung. Anyway, gue bilang doa, dia cuma kayak gini doang. Nggak apa-apa loh, gile, nggak apa-apa. Wah, gue ngeri nih. Kesimpulannya kayaknya dia nggak berdosa banget, tapi juga mungkin kekuatan Tuhan tuh di dia tuh kayak sakit gitu ya. I don't know. Nah, lalu dia terus maksa. Akhirnya gue nyerah. Ya Tuhan, aku minta maaf, aku tidak tahu Sambiasa ini siapa, tetapi dia sangat menembus parameter batinku. Dan ya sudah, aku menyerah Tuhan. Rasanya kayak gimana? Kalau para Anovers nanya, rasanya gimana sih bang kalau disamperin entitas kayak gitu dan diajak ngomong? Of course gak akan kelihatan tampangnya ya. Well, kalau dipaksain ngelihat bisa, tapi rasanya tuh kayak lu mau mikir apa-apa gak bisa. Rasanya tuh kayak kita mau mikir nih, besok gue mau cuci mobil, abis itu ke toko ini, oh iya jemput nyokap. Lu gak bisa mikir itu. Kayak semuanya tuh di bypass, di override apa ya bahasa Indonesianya, ditiban sama entitas itu, sama si vibrasi kesadaran dia. Begitu kuatnya sampai akhirnya gue nyerah. Gue bilang oke, Samyasa yang terhormat. Gue bilang, gue selalu pakai kata yang terhormat karena gini loh teman-teman, mau dia negatif mau positif, alangkah baiknya kalau gue bilang yang terhormat dulu. Itu mencegah konflik dan setidaknya membuat komunikasi lebih kondusif. Itu menurut gue ya. Lalu ketika dia menyampaikan, akhirnya gue berasa kan, oh my god, abstrak total. Tapi yang langsung kelihatan di vision gue, ini vision ya, maaf ya Samyasa kalau aku salah. Gue aja sesak nih sekarang nih. Jujur dari semua entitas, dia yang paling agak sesak sih ke gue. Anyway, gue ngelihat vision dia di masa lalu. Dia tuh kayaknya punya sayap. Entah gimana, gue bingung peragainnya sih. Kayak ada dua angel loh, angel megang dua sayapnya. Terus si Sambiasa diginin, dipatahin sayapnya atau gimana. Terus dia sejenis ditusuk atau dipukul belak. Wah, disiksa banget. Dan rasa siksaannya itu sampai ke gue sampai gila, siksaannya tuh kencang banget. Sampai gue bilang kayak, Sambiasa, betulkah itu memori engkau gitu? Terus dia bilang, aku tidak mau membahasnya gitu. Tapi seperti layaknya gue action di Detektif Astral ataupun di anomali kasus-kasus klien, memori yang paling kuat apa yang pertama terasa, itulah yang paling signifikan. Berarti Samyasa ini deep down di dalam batinnya, dia masih belum bisa melupakan semua rasa sakit, kepedihan, dan kejadian di sejarah itu. Makanya penampilannya walaupun foto tadi gak mencerminkan, tapi wah luka-lukanya guys, baret-baretnya, it's a mess. It's a mess. Long story short, dia menyampaikan beberapa isi hatinya. Dan jujur kami belum ngerti karena ya masih terlalu abstrak. Jadi teman-teman, untuk Sambiasa sampai sini dulu ceritanya. Semoga ketika Tuhan berkenan kami bisa mewawancarai dia untuk Nephilim. Yang sebelah kiri gue ada yang hadir nih energinya nih. Ya Tuhan, tunjukkanlah kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan. Oh bukan, langsung gue dapet dari jauh, bukan Willy, itu bukan aku. Lihat nih, kacau karena gue sendirian. Tapi ya udah, inilah suka dukanya menjadi anomali. Yang berikutnya adalah Lazarus. Lazarus di sini, Anovers semuanya, bukanlah seperti kisah Alkitab yang Yesus membangkitkan Lazarus. Bukan, ini bukan orang, ini fallen angel. Kebetulan aja namanya sama. Dia datang pertama kali di episode DA yang Revisited to Hutan Aokigahara. Ini thumbnailnya. Gue juga gak ngerti kenapa dia bisa datang. Tapi kalau teman-teman lihat, ya ini gue recap sedikit aja ya. Teman-teman bisa nonton detailnya di episode tersebut. Dia tuh datang, sekilas kami bingung kayak, loh lu siapa? Di kiri gua, Adam, Aileen, Jesslyn, dia di kiri kita. Penampakannya persis seperti Devil Jin. Ya
Kami pernah bilang Legion juga seperti Devil Jin, cuma kan Legion udah ada gambarannya kan. Kalau ini lebih 95% persis seperti Devil Jin, tapi Devil Jin Tekken 2. Ini nih fotonya nih. Jadi bagi teman-teman yang main Tekken 2, karena gambarnya masih kayak gitu kan, yang matanya merah, biru, urat-urat nadinya kelihatan, seakan-akan seperti itu. Dia tadi nih nyamar terus ya, rese ya di si kiri gue nih. Ini mau ngegrecokin gue sih. Gue yakin ini bukan Lazarus sih. Anyway, sampai mana tadi? Oh, iya, jadi penampilannya kayak gitu. Lalu kalau teman-teman ingat, di situ dia ingin membantu kami menghancurkan energi yang ada hubungannya dengan Lord of All kan, alias S itu. Tapi ketika kami menghancurkan, dia malah sakit. Jadi it seems like Lazarus ini entah dia melalui proses apa, atau dia berteman dengan siapa, atau dia I don't know what has he done. Kelihatannya dia punya energi negatif, dan energi negatif itu belum bisa hilang. Jadi technically energi dia lebih mirip fallen angel. Ada yang sangat menarik over semuanya. Malam-malam, selang waktu sehari atau 2 hari setelah Samyaza itu memaksa masuk dan menyampaikan pesan, malam itu gue ngobrol bersama Legion, lagi tiduran aja di bantal gitu santai. Legion, lo lagi ngapain, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tahu-tahu tiba-tiba gue melihat lagi Lazarus. Dia sama dengan luka-luka gitu. Dia nggak ada maksud apa-apa sih. Dia cuma kayak nunjukin kalau di film kartun atau film Hollywood tuh tiba-tiba kayak parameter batin gue kebuka, vut, gitu. Terus ada muka dia cuma kayak nunjukin gini. Nggak ada maksud apa-apa, nggak ada maksud nyerang, nggak ada maksud membantu. Cuma kayak, ya Nanda, ini gue loh, gue ada di sini. Padahal gue nggak manggil Lazarus, yang gue lagi ngobrol sama Legion gitu kan. Disinilah tiba-tiba gue merasakan Seven Prime turun tangan. Kalau teman-teman tahu, gue pernah cerita di episode Fauzan dan Dina bahwa Seven Prime itu levelnya di atas, yang seperti biasa, di atas Fallen Angel, di atasnya Demon, di atasnya Arca, di atas Grim Reaper sekalipun, dan yang lain-lain. Ketika ada Lazarus begini, ada Legion di sini, tiba-tiba gue merasakan ada vibrasi Seven Prime. Lalu yang lucu adalah gue mendengar suara. Entitasnya siapa gue nggak tahu, tapi sangat otoritatif, sangat penuh kasih, sangat tidak bisa dilawan. Gue bingung menjelaskannya. Pokoknya sangat otoritatif. Suara itu berkata, yang didengar gue dan Legion dan Lazarus juga. Suara itu menggelegar, memenuhi seluruh parameter batin gue. Dan suara itu berkata, Lazarus, sudah waktunya. Gue gak ngerti apa dong. Tiba-tiba gue melihat ada sebuah pintu. Dimensi sana tuh susah ya jelasinnya. Pintu kayak nggak tahu pintu, nggak tahu apa, putih seputih-putihnya, seakan-akan seperti gerbang surga, seakan-akan. Begitu pintu itu terbuka, bukannya Lazarus masuk ke situ, tetapi Lazarus terhisap seakan-akan kayak semua molekulnya kayak, gue tahu Avengers Endgame yang jadi abu semua tuh. Apa Infinity Wars ya? Sorry, gue lupa. Tapi yang kayak waktu, yang itu deh, kalian tahu deh, yang batunya di snap terus molekulnya tuh keluar semua, kehisap semua jadi kayak abu. Lalu Lazarus teriak gitu. Jadi gue sama Legion kayak, Legion, what's happening? Legion juga, Willy, what happened? What's happening? Ada apa yang terjadi? Lah gue kagak tahu. Gue dan Legion sama-sama nggak tahu. Ini dari tadi banyak banget energi yang denger sih. Cuma gue nggak tahu mereka nyamar atau enggak. Gue konsentrasi ke storytelling aja ya teman-teman ya. Ketika makin gitu, tiba-tiba sampai istilahnya molekul terakhir, sel terakhir, masuk, udah. Gue nggak tahu, nggak bisa ngedetect dia lagi, nggak bisa cari koordinat lagi. Even Legion pun nggak tahu, gue pun nggak tahu, dan perhaps beberapa yang denger lain juga nggak tahu. Seakan-akan Lazarus seperti masuk sebuah ruang, I don't know, pembersihan, pemurnian. Seperti itu, gue juga gak ngerti. Lalu, malam setelah kami ngonten Tulah Mesir, yaitu tanggal 16 Maret, gue lagi diskusi dengan saudara-saudara astral gue. Seperti biasa, ngobrol dengan dengan Legion dan beberapa Grim Reaper gitu kan. Tiba-tiba Hades ikut nimbrung. Gue bingung loh, jarang-jarang Hades ikut nimbrung, karena
kayaknya dari tadi yang ngeliatin gue nih ada yang nyamar dan juga ada mereka deh. I feel like I'm being watched by them. Ya, this is real. Ini mereka. Hades. Ya adik, ya ini dia. Jadi balik lagi malam tanggal 16 Maret itu, tiba-tiba Hades ikut datang. Sama seperti waktu Lazarus buka portal. Bedanya waktu itu kan dia luka sambil ngasih lihat tampangnya kan. Kalau ini terbuka, Hades lagi duduk cuma kayak merhatiin adik gue lagi ngapain, which is gue gitu kan. Tahu-tahu guys, nggak tahu apakah ini kehendak Tuhan atau cara Tuhan memperlihatkan sesuatu. Misalnya ini Hades nih, di belakangnya Hades gue ngelihat, kok kayaknya gue familiar ya sama sosok itu. Terus ibaratnya kayak gue giniin pakai lebih apa energinya diituin lagi. Teman-teman tahu itu siapa? Itu Lazarus. Gue juga bingung sampai gue bilang, loh, Kak Hades, itu Lazarus ya? Tanda tanya. Hadesnya kayak gini. Cuma kayak gitu doang Hadesnya. Oh berarti confirm. Nah, gue bingung. Berarti Lazarus melalui dimensi itu, sejenis dimensi pemurnian, lalu dia bekerja kembali di dunia bawah. Tampangnya masih sama. Ya gue gak tahu kenapa berubah ya, tapi lebih gak ada luka-luka dan lebih seperti Devil Jin yang mulus-mulusnya. Itu Lazarus itu. Terus gue nyapa ke Lazarus, apakah itu engkau? Iya, dia bilang. Nah, kalau Anovers mungkin berpikir kayak, ya Lazarus gara-gara berdosa terus ditaruh di dunia bawah. Gue gak tahu teman-teman. Gue gak tahu. Misteri cara kerja Tuhan gak bisa ditebak, gak bisa dipetakan. Yang gue cuma tahu dan yakin, Lazarus setelah melewati dimensi putih tersebut, yang siapapun tidak punya akses, tahu-tahu entah selang minggu 2 minggu, dia sudah bekerja kembali di dunia bawah. Dan dunia bawah yang ada Hades adalah manajemen kubu kanan. Dengan demikian, dia berada di pihak Tuhan. Itu yang gue tahu. Dan gue lega. Yang tadinya gue pikir Lazarus hilang, hancur, dia ternyata sudah bertugas kembali. Yang berikutnya, gue gak tahu namanya. Karena gue tidak mau bertanya. Karena ini entitas berhubungan dengan black magic. Yes, black magic. Sampai sekarang gue gak tahu dan gue gak mau tahu namanya. Tetapi dia mantan bawahan Beelzebub. Seperti teman-teman tahu, Beelzebub saat ini ada di tahanan. Dan ini akan menuai kontroversi. Pasti seluruh komunitas satanik ataupun komunitas kubu kiri ya akan menyangkal, mana mungkin sih premium rank ditahan ataupun dalam kerangkeng. Ya itu terserah. Nah, bagaimana awal mulanya gue bertemu dengan si sebut saja bawahan Beelzebub ini? Sama seperti biasa, malam gue doa dan gue berdiskusi dengan siapa aja yang gue bisa temuin yang gak kerja ya, karena harus sopan Anovers semuanya. Ketika gue berdiskusi atau pengen nanya apa kabar aja ke para kakak astral gue itu, gak bisa sembarangan mereka lagi kerja terus diganggu. Kita lagi kerja diganggu gak mau kan? Sama, gue juga tidak mau mengganggu mereka. Tapi malam itu gue berdiskusi dengan Legion lagi. Dan teman-teman siapa yang datang? Teman-teman tahu? Lucifer di vibrasi gue. Dan itu membuat gue terharu. Jadi begini teman-teman, ini malam ya, another night ya, gue diskusi sama Legion. Teman-teman ingat kan episode Antartika Detektif Astral? Ini thumbnailnya. Teman-teman masih ingat ketika Legion terserang dan dia lukanya parah loh. Dia sampai kalau di dunia manusia tuh kayak ngesot sampai kayak udah tengkurap, kayak udah hampir gak berdaya. Lalu waktu itu gue doa kan teman-teman, gue gak ingat detailnya, tapi setelah gue doa ada kuasa yang membantu menyembuhkan Legion. Teman-teman tahu gak itu kuasa siapa? Itu adalah powernya Lucifer. Nah, dari situ setelah ada tangan, which is tangan Lucifer, giniin Legion dan Legion cepat sembuhnya, gue mendapat abstrak hati kayak gitu. Gue bingung dong. Kesakitan, atau marah, atau kesel. Ternyata setelah gue telaah lagi, itu kesel oleh Luke. Jadi aku akan cerita setransparan mungkin ya ke Luke. Ketika Luke membantu Legion, setelah dia selesai,
dia tuh kayak kesel, kayak ini terakhir kali gue bantu gitu loh. Kira-kira begitu Hanover semuanya. Gue gak ngerti kenapa dia bersikap begitu. Dan gue gak ngerti kenapa dia melakukannya. Sekarang gini loh guys, kalau gue gak mau ke mall, ya gue gak ke mall gitu kan. Daripada gue udah capek-capek ke mall, terus jadi kayak nagging gitu loh sama orang-orang sekitar, kayak gue benci ke mall ini, gue pengen pulang, gue ke mall ini. Nah, seakan-akan Lucifer tuh waktu itu kayak gitu. Setelah udah nyembuhin, gue gak mau lagi, gitu, kayak ini terakhir kalinya, kayak begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa dia masih melakukannya gitu loh. Sampai gue berpikir kan, apa ini gara-gara doa gue? Karena kan gue doa, dan in a way gue dan Luke tuh saling sayang. Dan memang dia pernah beberapa kali memberikan gue energi perlindungan tanpa transaksi. Dan itu udah berkali-kali gue cerita di Anomali dan DA kan. Memang gue merasa kayak jujur di dalam hati yang terdalam, ketika gue doa seperti, ya Tuhan tolong sembuhkan ada Luke, kalau Luke tolong sembuhkan Legion, beneran dia yang nyembuhin. Mungkin dia merasa terpaksa menyembuhkan Legion, yang kayaknya prinsip hatinya Luke waktu itu, istilahnya aku adalah aku tidak mau membantu iblis atau Arka itu. Mungkin pride itu, mungkin sebuah pride yang dijunjung tinggi. Tahu-tahu ada bocil yang bernama Willy, kalau tolong bantuin, rasanya kayak gimana coba? Kira-kira kayak gitu gue mensummarize-nya. Tapi dibalik gue sedih dan gue verbal ngomong, jadi gue sendirian pakai bantal gitu kan. Gue nggak kayak orang gila sih actually. Gue ngobrol sendiri gitu, tiba-tiba Luke datang, energinya di sebelah kamar mandi. Energinya terasa begitu besar, namun begitu hangat dan begitu terang. Dia cuma menyampaikan satu kalimat, "Aku tidak membencimu, Dick." Terus dia diam, dan dia pergi keluar. Ya di situ gue terharu sih. Intinya, walaupun mungkin waktu itu dia terpaksa gara-gara gue berdoa dan mohon kepadanya, tapi dia tidak membenci gue. At the same time juga, semenjak hari itu yang kejadian dan Luke juga bilang, "Aku tidak membencimu, Dick," selang berapa minggu setelahnya, gue akan bertekad gak mau minta tolong direct lagi terhadap Luke. Bukan karena gengsi, tetapi karena gue menghargai kakak gue yang satu itu. Dan seperti yang Anomali bilang kan, alangkah baiknya kalau kita mohon ke Tuhan langsung. Begitu teman-teman. Itu tadi intro. Habis itu gue diem, ya gue mikirin ngalor ngidul yang lain-lain lah. Kan biasa our mind ngalor ngidul yang lain-lain. Sebenarnya pada saat itu gue lagi sebel banget sama seseorang. Dan seseorang itu tuh cukup occupying my mind. Occupying tuh apa ya bahasa Indonesianya? Memenuhi pikiran gue. Kayak, kan kita gak boleh nyimpan penyakit hati, tapi ya gimana, gue masih manusia teman-teman, masih dalam bone and flesh. Rasa penyakit hatinya tuh gue kesel banget. Bawaannya tuh benci, nek, kesel, sebel. Pokoknya pengen si orang itu tuh jatuh aja. Pengennya seperti itu, tapi gue sadar nggak boleh. Akhirnya gue praktekin meditasi. Sebenarnya ini bukan meditasi sih, tapi metode yang seperti meditasi, yang adalah kayak vipassana, mengamati pikiran. Jadi alih-alih gue mengikuti rasa kebencian, dengki, kemurkaan, dan yang negatif-negatif itu, gue hanya menontonnya seperti bioskop. Gue hanya ngelihat satu persatu. Rasa dengkinya, gue ngambil jarak dengan rasa dengki itu. Ada rasa murka, rasa amarah, rasa pengen dia gak boleh sukses. Gue ngerasa dia gak boleh gitu. Itu gue hanya perhatiin dari jarak jauh. Nah teman-teman, energi kemurkaan itu bisa mencapai puncak teman-teman. Sama seperti kalau misalnya kita menahan nafsu makan. Ini memori sih, tapi dulu gue cerita aja bersama mantan istri gue dulu. Kadang-kadang kita saling godain satu sama lain. Misalnya kayak dia makan fried chicken tuh, ya kan? Gue juga makan. Dia tuh sering, kita saling teasing satu sama lain kayak, ayamnya enak loh, kamu gak mau gitu. Nah, teman-teman ngalamin kan, aduh anjir pengen banget. Itu tuh energi kayak naik sampai
titik tertentu ketika kita udah nggak bisa nahan lagi gitu kan misalnya, itu di sini. Tapi kalau kita stay strong enough, kita tahan itu sampai puncak lagi, dia mentok, tuk, dia nggak bisa lebih atas lagi. Pernah nggak teman-teman ngalamin ketika kita makan tiba-tiba kita biarin terus, kita tahan, terus dia flat. Setelah flat itu, gue ngelihat fried chicken yang 1 menit lalu sangat menggiurkan menjadi nggak menggiurkan sama sekali. Dan ketika udah nggak menggiurkan, energi itu turun. Begitu energi itu turun, mau fried chicken itu ditaruh depan mulut gue ataupun depan hidung gue tidak tergoda sama sekali. Sampai gue pikir, jangan-jangan gue berpikir inilah yang dialami, dijalani dan dilakoni oleh para pelaku spiritual, orang-orang seperti pertapa ataupun yang mengasingkan diri dari keduniawian, ataupun orang biasa namun yang sangat mengontrol keduniawiannya. Nah, balik lagi ke energi gue yang tadi, yang kebencian, kemurkaan terhadap orang tersebut. Setelah gue ngambil jarak, itu terus sampai akhirnya mentok. Setelah mentok, dia turun. Ternyata setelah turun, gue melihat ada sosok. Kali ini iblis, jelas ini iblis. Dia kayak berdiri di depan gue. Nah, teman-teman ingat kan? Waktu itu gue bikin story bahwa gila, iblisnya udah gak nanggung-nanggung ya guys ya. Mereka memtutkan diri ke gue, menawarkan jasanya. Mereka sampai berlutut di depan gue. Berlutut begini. Terus gila, aku ingin bekerja padamu. Gue kaget dong. Gila apa iblis kerja sama manusia? Yang ada iblis ingin menggoda manusia. Gue analyze si power iblis ini dari mana sih datangnya kan? Ternyata dia itu kayaknya ada hubungannya dengan energi kemurkaan, kebencian gue dan yang lain-lain terhadap si orang tersebut tadi itu. Sebut saja mawar. Terhadap si mawar tersebut. Dan ketika gue berhasil mengatasi itu, gue menang. Istilahnya gue menang. Dan ketika gue menang, ya seharusnya dia kalah dan gak ada alasan untuk datang ke gue dong. Lu godain orang lain kek. Ketika dia datang ke gue cuekin. Dia datang lagi terus, sama seperti biasa, terus mendesak di sini. Bedanya ketika gue doa, ya Tuhan, gue nggak mau diganggu. Aku nggak mau diganggu Tuhan. Tolong tunjukkan kebenaran, jauhkan aku dari kebohongan. Terjadilah kehendak Tuhan gitu. Si iblis itu sambil berlutut kayak sama seperti biasa, kebakar doang, tapi nggak hilang. Waduh, mati gue ini, apalagi dalam hati gue ini musuh baru apalagi. Ternyata setelah gue ambil memorinya, dia mantan bawahan Beelzebub. Gak heran, ini seperti anak buah yang kehilangan pemimpin dan dia ingin bekerja sama gue. Gue bilang, wait. Kalau gue pakai power lu, itu namanya gue transaksi dong sama lu dong. Gue bilang gitu kan. Dia bilang dia nggak mau jawab dan yang lain-lain. Tapi tahu-tahu gue melihat ada power hitam yang masuk ke tangan gue. Gue sampai, sial, orang gue nggak minta apapun kok. Tapi gue nggak bisa menolak gitu kan. Gue marah banget sih, kayak I don't want this man, I don't want this. Begitu tangan gue dikepret gini, nggak tahu kepretnya keberapa, kira-kira kelima, anggap aja gini, gitu ya. Tiba-tiba ada gagak sumpret, kayak vision nggak? Gue sampai holy crap. Gue sampai, jadi gagak-gagak itu under my command, di bawah perintah gue. Gue sampai, gila, ini power apa lagi sih? Ternyata teman-teman, gagak-gagak itu sejenis power black magic. Ketika gue ambil abstrak dari power gagak itu bisa digunakan. Kalau gue mau, gue gak suka sama orang, mungkin ke si mawar tadi. Terus gue kirim, bahaya. Gue gak boleh mikir sambil cerita nih, harus dipisah dulu. Kalau gue diem tangannya deh. Kalau gue kirim gagaknya itu ke orang tersebut, ya of course orang gak akan mati, mungkin belum tentu sakit juga. Minimal nightmare, minimal gak tenang, minimal sangat terganggu batinnya, minimal gelisah. Nah, apakah gue mau melakukan itu? Ya gak mau dong.
Tetapi ternyata, oh, ini the power of black magic. Ketika gue berhasil mengatasi yang kemurkaan, keangkara murkaan, kebencian, kedengkian, dan seterusnya, ketika turun, tak, seakan-akan kayak gue dapet fitur itu. Sampai, ya Tuhan, itu fitur apa lagi gitu kan. Tapi gue gak pernah gunain sampai sekarang. Yang jelas, fitur itu ada. Dan the fact gue bertanya pada batin gue dan yang lain-lain, itu boleh gak sih digunain? Ternyata kalau itu digunain untuk self defense ataupun kepentingan yang positif, itu masih boleh. Itu abstraknya. Nah, ini mengundang kontroversial. Jujur gue belum pernah make sampai episode DA yang Revisited Saranjana. Teman-teman ingat gak yang ada iblis yang di luar gerbang itu? Iya, kayaknya itu. Apa bau nyamar ya? Gue lupa. Nah, itulah pertama kali gue pakai si gagak-gagak gitu. Tapi karena belum menguasai, gue nggak boleh gerak tangannya. Teman-teman yang terhormat, ketika kita bermain dengan supernatural dan mencapai level tertentu, semua tuh hanya bermain di sini. Nggak pakai rapalan, nggak pakai doa-doa, nggak pakai wirid, nggak pakai bunga. Semua by mind power. It's very dangerous ketika kita menggunakan mind kita dengan tidak bertanggung jawab. Jadi ketika gue praktekin di DA itu, ya itu pertama kali gue pakai fitur itu, tapi gue belum mengetahui fungsinya buat apa. Probably mungkin gue akan pakai itu ketika gue harus mengusir, hanya mengusir, tidak untuk melumpuhkan, tidak untuk membunuh, tidak untuk menggelisahkan, mengusir dan mengintimidasi. Oh my god, Seven Prime barusan bilang, iya, hanya sampai situ kamu diperbolehkan menggunakan kekuatan itu, oke? Confirm, berarti hanya untuk mengintimidasi dan mengusir. Tidak boleh membunuh, tidak boleh menghancurkan, tidak boleh untuk apalagi memberikan mimpi buruk, oke? Entitas berikutnya yang akan gue bahas yaitu Sabak. Nah, Sabak ini adalah ancient demon kuno. Dan gue kan cerita juga kan di story kayak, guys, gue kayak pernah denger nama Sabak itu di mana ya? Ternyata kata teman-teman yang nge-DM gue, Bang Willy itu musuhnya Black Adam. Which is setelah gue nonton filmnya sama, tapi ya penampakannya nggak kayak gitu sih. Kira-kira penampakan yang paling akurat, again lewat AI generator, adalah ini. Dia itu tua, ancient. Gue waktu itu menemukan dia di sebuah goa vibrasinya, dan dia tuh kayak lagi tiduran santai. Somehow kesana ya, gue mesti meneliti lagi, coba izinkan gue meneliti ya. Sabak. Oh iya bener, di rantai. Jadi kayak dia di sebuah goa gitu, dia seakan-akan kayak di rantai, tapi dia nggak merasa apa ya, nggak merasa terbeban atau di penjara. Dia santai aja gitu. Ada kesan kayak dia ancient demon yang nganggur, dan dia nggak negatif, nggak positif juga. It's just simply nganggur, kayak gitu. Dark, hitam, dan cukup powerful. Nah, gimana awalnya gue bisa ngerasain energi dan vibrasi Sabak ini? Masih ingat yang sebelumnya yang tadi bawahan Beelzebub itu? Gak tahu kenapa, gara-gara semenjak gue punya akses ke gagak-gagak hitam itu, gue ngerasa kayak tangan gue tuh jadi double forces gitu loh. Ini hitam, ini putih. Orang sih maunya kan putih dua-duanya, ya gak ada yang mau dua-duanya hitam kan. Jadi kanan gue itu adalah dark forces istilahnya, kiri gue adalah white forces. Nah, masih seputar si yang gagak-gagak tadi, itu sempat gue coba buang berkali-kali untuk yang dark forcesnya, tetapi gak bisa. Pernah lagi si bawahan itu datang lagi di hari yang lain, again dia nunduk lagi bawa konco-koncone, bawa teman-temannya ada tiga-tiganya nunduk sampai aduh ya Tuhan, ini apa lagi sih? Terus akhirnya gue gini, aku tidak mau ini. Terus gue giniin, gitu kan, maksudnya kayak gue buang ke mereka gitu, gue nggak mau fitur ini. Balik lagi guys, wup gitu. Terus tiba-tiba ada suara, tidak bisa, itu takdirmu. Kamu harus menerimanya. Gue sampai pikir,
emangnya harus ya gitu. Dan ternyata intinya setelah gue menelaah, yes, harus. Ternyata bukanlah isapan jempol ketika di dalam spirituality itu ada istilah balance. Dan bukanlah sekedar gambar semata tuh yang kalau Chinese filosofi yang gambar yin yang, hitam di dalam putih, putih di dalam hitam. Oh, sekarang gue baru ngerti. You cannot use dark force all the way dan you cannot use white force all the way. Ada hal-hal tertentu yang mesti ditangani campuran white force dan dark forces. That's why gue ngerasa ini keduanya berkesinambungan, bersamaan, dan mereka hidup berdampingan. Ya udah, akhirnya gue terima. Sampai pada suatu malam, Jesslyn, sorry ya Jess ya, kakak cerita aja ya. Jesslyn itu punya kelemahan, dia merasa insecure. Sebenarnya setiap orang banyak merasa insecure, tapi Jesslyn itu insecure-nya tuh cukup signifikan. Ya gue kasihan sih sama Jesslyn. Misalnya seperti, aku bagus gak ya di kamera? Aku cantik gak ya? Aku kelihatan udah bagus nggak make upnya dan seterusnya. Biasa perempuan seperti itu kan. Tapi kadang-kadang level insecure-nya itu sampai agak meresahkan dan jujur sedikit mengganggu workflow kerja lah, maaf ya Jess ya. Sedikit mengganggu workflow kerja karena masa lagi syuting kayak udah bagus belum poninya gini-gini. Udah Jess, you look pretty, you always look beautiful gitu loh, ya kan? Jadi nggak perlu dipertanyakan lagi. Nah, waktu itu abis selesai ngonten, udah selesai ngonten loh. Jesslyn masih kayak, aduh tadi konten bagus nggak ya? Tadi aku ngomong bagus nggak ya? Gini kan? Gue ngeliat, stop Jess, kamu udah ada yang dompleng, dimen di belakangnya. Cewek, insecurity. Terus tiba-tiba rasa tangan gue yang dark force itu kayak gue getar sendiri. Terus berubah jadi kayak, bukan cakar Wolverine sih, tapi abstraknya kayak sebuah tangan gue bermetamorfosis jadi kayak blades gitu loh. Oh, kayak film Terminator 2 yang robot T-1000. Nggak harus Terminator 2 sih, ketahuan umur. Tapi yang kayak robot T-1000 itu. Gambarnya ntar editor dibantu ya. Jadi tangan gue kayak hitam, dark forces, tapi ngebentuk blade. Jadi kayak pisau neraka kesannya. Oh, pisau neraka. Terus gue bilang, Jesslyn, diam. Sekali sabet gini, puk, gitu. Kebelah dua tuh demon cewek. Jesslyn ngerasa kayak tiba-tiba nafasnya kayak bisa tenang lagi. Gue sampai, buset, power apa nih? Oke. Itu waktu masih di tempat ganti di atas. Terus balik lagi ke studio ini kan. Ada lagi lo demon cewek lagi yang demon, gue gak ngerti kenapa demonnya abstraknya feminim ya. You know, kalau ada Anovers yang masih nanya kayak, kenapa sih ada demon kesannya maskulin feminim? I don't know, kan demon gak ada gendernya, but ada kerasa energi feminim maskulin. Nanti gue coba teliti lagi. Ada, di sini nih lebih tepatnya nih, sekarang gak ada. Energi demon feminim mau yang coba masuk ke insecurity-nya Jesslyn lagi kan. Sama, gue sabet lagi, fuck gitu. Begitu dia udah terbelah sat gitu, nah dari nama dia kayak, sabak gitu, tanda tanya. Jadi kesannya kayak si demon cewek ini bilang, gue dibunuh oleh forcesnya sabak gitu kan. Hah? Siapa? Gue waktu itu kan bilang kan, sawak, sabak, sabath gitu. Ternyata setelah gue analyze, sabak. Lah, kapan gue dapetnya? Ya kan, perasaan ini dari mantan bawahan Beelzebub kan. Kapan gua dapetnya? Kayaknya mantan bawahan Beelzebub itu punya link, connection dengan sabak sepertinya. Dan benar saja, ketika kesempatan lain, gue bilang kan istilahnya, ini bahasa gampang, lu tanggung jawab lu. Siapa sih penguasa gagak? Tanggung jawab lu. Kenapa ada nama sabak di sini? Hah? Kenapa gitu kan? Gue udah nggak bisa balikin nih power ke lu. Lu bilang ini takdir gue, tapi gue nggak mau pakai. Terus lu nggak tanggung jawab dan sekarang ada nama sabak. Lu kasih tahu gue ini apa gitu kan? Terus dia bilang ya memang itulah kenalan kami katanya. Dan si mantan bawahan Beelzebub itulah yang mengkonfirmasi sabak, bukan sabath, bukan savok ya. Si mantan bawahan Beelzebub itulah yang mengkonfirmasi. Jujur kalau ditanya kenapa bisa power sabak itu integrated into my hands dan kok bisa gue kenalan sama sabak, gue gak tahu teman-teman. Tapi gue pernah nanya sama sabak langsung kan, kenapa sih kamu memilihku dan kenapa ini ada di tanganku sekarang?
Padahal kita nggak transaksi. Sabak berkata seperti ini, karena kamu manusia luar biasa. Luar biasa kayak gimana gue nggak tahu, gue nggak ada maksud menyombongkan diri. Sabak bilang, aku sebenarnya sudah cukup bosan selama beberapa ribuan tahun, dia bilang. Dengan adanya manusia sepertimu, aku melihat aku bisa berbuat hal-hal yang exciting. Konotasinya nggak negatif loh ya teman-teman, kayak aku bisa berpetualang lagi, aku bisa bekerja lagi dan mencari hal-hal yang tidak membosankan aja gitu. Jadi seakan-akan kayak dia dirantai, tapi kayaknya at any time he wants, rantainya bisa diputusin kayaknya. Gue gak ngerti lah. Sekarang sih dia masih di persembunyiannya ya, sejenis di kayak goa atau apa gitu, gue gak ngerti. Masih ya, dia bilang aku masih di sini, aku belum menemukan yang fun katanya. Ya sudah. Itulah kisah gue bertemu dengan Sabak. Nah teman-teman, cerita bersama Sabak belum selesai. Di malam yang lain, gue langsung berinteraksi dengan 4 entitas besar. Sabak, Leviathan, Lucifer, dan Satan. Jadi Sabak punya histori bersama Satan. Gila nggak? Begini ceritanya. Seperti biasa setelah mengonten, Jesslyn ngobrol sama gue. Aileen udah pulang kan waktu itu. Kita ngobrol banyak, intens, ya bersama asral-asral kita. Teman-teman tahu kan bahwa Jesslyn dengan Leviathan itu tandem banget. Jadi kayak masing-masing dari kami, gue, Aileen, dan Jesslyn, kami tuh seperti punya, ya udahlah bahasa gampangnya, astral kesayangan. Walaupun mereka semua sebenarnya sangat disayang Tuhan. Tapi seperti misalnya gue tandem dengan Hades, Grim Reaper, sekarang Sabak, dan beberapa astral lainnya. Kalau Jesslyn itu tandemnya dengan Legion, Viseroth, dan Leviathan. Dan mungkin ada entitas-entitas lainnya. Sakit kuping gue. Bentar, energinya gede. Aduh. Anyway, malam itu ketika gue ngobrol sama Jesslyn, kita ngobrol lagi sama Leviathan, kayak nanya gimana kabarmu dan yang lain-lain. Per malam itu, sepertinya status Leviathan adalah fallen angel yang ini nanti ada hubungannya dengan Amun-Ra. Sabar ya, Hanover semuanya. Yang sebenarnya kayaknya berbuat kesalahan, berbuat dosa, namun Tuhan masih berkenan. Tetapi kelihatannya sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak itu membuat ketika gue berdoa waktu itu terhadap Leviathan, itu dia kesakitan. Nggak seperti yang santai seperti Samyasa yang nggak begitu. Sakitnya benar-benar sakit. Sehingga waktu ngobrol sama Jesslyn, Leviathan kan embed ke badan Jesslyn. Terus gue bilang kayak, Jesslyn nanya, kak gimana nih, mau mastiin nggak? Ya udah Tuhan, tunjukkan kebenaran, jauhkanlah kami dari kebohongan gitu kan. Ternyata benar itu dia. Terus entah kenapa gue tergerak banget untuk shaking tangan Jesslyn. Cek lagi deh sekali lagi. Terus gue kayak melihat di vision gue, Jesslyn tuh sama Leviathan kayak dua wajah yang nyatu gitu loh, seakan-akan juga pengen salamin gue. Begitu salamin gue, hanya dalam waktu 3 detik gue nyambut tangan gue. Bukan karena gue kesakitan teman-teman, tetapi karena gue melihat diem-diem energi Tuhan lah ya. Kalau energi gue tuh terlalu sombong. Energi Tuhan tuh menyamber ke tangannya Leviathan, terus kayak membakar pelan-pelan, kayak orang yang kebakar, kayak sumbu kebakar gitu loh. Gue tarik bukan karena gue kesakitan, gue nggak mau ada apa-apa sama Leviathan. Ternyata per malam itu Levi statusnya per malam itu ya masih kurang berkenan di hadapan Tuhan. Dan gue gak tahu kenapa. Jujur gue belum pengen ngorek-ngorek kesalahan dia apa. Namun dia saat ini berada di bawah asuhan atau di bawah protections Lucifer. Entah kenapa, I think mereka berdua, Lucifer dan Leviathan, they go way back in the history. Mungkin mereka berdua teman seperjuangan. It seems like mereka seakan-akan kakak adik. Mereka sama-sama angel. Ya beberapa orang bilang Leviathan kan demon. No, gue ngerasanya itu mereka berdua sama-sama angel. Jadi sekarang Leviathan berada di bawah protections Lucifer, under the protection of Lucifer. Itu bahasa Inggrisnya. Nah, ketika si Leviathan itu kebakar gini, gue bilang cukup sampai sini. Leviathannya juga iya. Ternyata memang aku masih belum berkenan di hadapan Tuhan
dia berkata seperti itu, ya gue sedih juga sih. Tahu, tiba-tiba gue ada yang dengar suara ngekek ketawa. Kira-kira kayak gitu. Gitu, ketawanya seperti itu. Kesannya kayak ngetawain. Angel kena itu ketawa gitu kan. Teman-teman tahu itu suara siapa? Suara Satan. Dan di situ Lucifer agak kesel sih. Agak kesel dan ngamuk, kayak nggak ngamuk sih, cuma udahlah, ibaratnya Lucifer megang Leviathan, udah cuekin si Satan gitu kan. Tahu teman-teman siapa yang marah? Sabak. Sabak marah, bangsat, dia bilang gitu ke Satan, lo nggak usah ketawa-ketawa lo dan yang lain. Gue dalam hati mikir, buset, Sabak lo berani banget ya, itu kan Lord of All kan. Nah, gue mau cerita dikit teman-teman, sedikit flashback di episode Detektif Astral yang Bermuda, yang live. Kalau teman-teman ingat, itu waktu gue dan Jesslyn pisah, berinteraksi dengan Satan, Adam, Aileen di Bermuda. Gue sempat gini-gini kan, terus gue bilang, apinya panas banget, kebakar, ya kan, gue segini. Itu gue lagi disembur api sama Satan, disembur gitu, dan gue nangkis gini. Rasanya teman-teman, nggak apa-apa loh. Kayak gue sampai, gila, hebat juga nih Dark Forces yang punya Sabak itu. Jadi gue sampai pakai Dark Forces gini, terus apinya tuh kayak gimana ya? Ya pokoknya gue nggak berasa panas. Nah, mungkin teman-teman tanya, Kak, emang berasanya kayak gimana sih kalau serangan kayak gitu? Of course gue nggak akan terbakar teman-teman. Tetapi kalau waktu itu gue nggak ada perlindungan yang Dark Forces Sabak itu, bisa loh serangan supernatural tuh ya, kita nggak demam, tapi kita ngerasa burning badannya. Itu bisa teman-teman. Waktu itu gue pernah lagi kurang sehat, nggak demam, tapi cuma kurang sehat aja. Kerja sama Grim Reaper kan, gue begini, panas banget, ini gue panas banget guys, sampai Jess pegangin kakak deh, demam nggak? Enggak demam, tapi rasa tuh kayak panas banget di sininya. Rasanya tuh kayak gitu teman-teman. Nah kalau gue nggak ada protection power of Sabak itu, gue rasanya udah nggak tahu kayak apa, udah panasnya kayak apa. Nah, begitu ini anggapnya si Satan ya, udah kasih api gitu, terus dia ngelihat kok nggak apa-apa, terus Satan bilang Sabak gitu, tanda tanya, terus kayak gitu kan. Nah, sekarang balik lagi ke episode malam balik lagi ke malam ketika Luke bilang Leviathan udah, terus Sabak bangsat gini kan. Ternyata gue nanya sama Sabak, weh Sabak, kok ada kesan Satan yang sangat powerful pun gak bisa sih melukai lu gitu kan? Sabaknya bilang, ya memang kami berdua sudah punya perjanjian satu sama lain. Kami tidak bisa menghancurkan satu sama lain. Nah, Anover semuanya, di sini ilmu baru anomali. Ternyata perjanjian tanda kutip mungkin juga berlaku antara malaikat dan malaikat, antara malaikat dan iblis, ataupun antara iblis dan iblis. Entah, gue gak tahu gimana Sabak dan Satan berbuat perjanjian atau gimana. Intinya mereka berdua gak bisa saling menghancurkan aja. Seperti film John Wick, di Sacred Ground, di Continental, tidak boleh ada business conducted. Gue baru nonton John Wick anyway, dan gue ngikutin film John Wick 1, 2, 3, 4. Makanya anggap aja kayak gitulah. Makanya di situ Satan kesel banget dan Sabaknya sih ngekek aja. Di situ gue ngerasa inilah cara kerja Tuhan. Kadang-kadang Dark Force dibutuhkan, dan ya bukan berarti sekarang gue petantang-petenteng ngerasa invincible ya sama Satan, ya enggak. Tetapi mereka masih bisa menggoda gue, Aileen, Jesslyn melalui pikiran dan batin. Tapi kalau gue masih berada di jalan Tuhan dan Satan ya mulai ngelanggar macem-macem, kalau memang harus perang supernatural, ya sudah, ayo aja gitu loh. Tuh barusan suara dia, kamu terlalu berani manusia katanya. Ya bodoh apaan lah. Nah, ada tambahan terakhir sebelum kita ke entitas berikutnya. Leviathan itu adalah penguasa lautan. Waktu di Bermuda kan dia membantu kan. Kami sedikit dapat bocoran juga mengenai masalah Kraken. Ternyata Kraken itu tidak hanya ada di dunia fisikal, dia juga ada di dunia bawah.
Kami pun kaget. Mungkin namanya bukan kraken ya, tapi sejenis kraken yang pokoknya bentuknya banyak tangan extension dan kayak gurita kayak gitu ada di dunia bawah. I hope kami bisa membawakan cerita ini di lain kesempatan. Tapi untuk saat ini sampai situ dulu ceritanya dan kita move on into the next entity.